Ini adalah materi lanjutan dari yang sebelumnya. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari materinya, hari ini kita bahas Transformers. Sebetulnya kalau kalian belajar NLP, ada arsitektur lain yang biasanya dibahas sebelum ke Transformers. Jadi dari multilayer perceptron yang kita belajar di sebelum UTS, itu biasanya orang akan belajar tentang recurrent neural network dulu. Jadi biasanya tahapannya sebenarnya kalau neural network ya, kalau kuliahnya tentang deep learning, yang dibahas adalah multilayer perceptron, regresi linear, regresi logistik, neural networks, atau multilayer perceptron gitu ya. Kemudian orang bahas convolutional neural network, tapi karena itu kebanyakan dipakai di computer vision, kita nggak bahas. Kemudian orang bahas recurrent neural network. Recurrent neural network itu intinya melihat hubungan temporal, hubungan waktunya. Dalam artian setiap datanya punya urutan. Di teks juga gitu kan, sebetulnya ada urutannya. Tapi recurrent neural network itu punya isu dari sisi skalabilitas karena dia sifatnya sekuensial, jadi dia makan waktu yang cukup lama. Sampai kemudian orang menemukan arsitektur transformers ini yang membuat um, arsitekturnya atau prosesnya bisa dilakukan paralel lagi, gitu. Seperti halnya di multilayer perceptron. Gitu. Transformers itu memaksimalkan ide si embeddings yang kita sudah pelajarin di sebelum UTS kemarin. Dan ada representasi tambahan kenapa embeddings yang kemarin itu tidak bisa dipakai kalau kita bikin sistem yang skala besar. Nanti kita akan lihat kenapa. Tapi ya ini arsitektur yang dibahas. So poin saya adalah si recurrent neural network tadi kalau bisa dipelajarin sendiri aja, nggak akan dikeluarin di mana-mana, nggak akan dipakai di mana di ujian gitu ya, karena ujiannya juga bukan ujian tulis. Tapi kalau kalian mau belajar lebih lanjut, silahkan cari aja di internet. Saya bisa kasih referensinya tambahan, nanti mungkin di e-learning saya taruh. Tapi ya hari ini kita bahas langsung ke Transformers gitu ya. Karena nanti kalau mau belajar recurrent neural network secara arsitektur, mungkin kalau ada kuliah di learning atau kalian ambil S2, mungkin kalian akan belajar lebih lanjut. But for now, karena kita mau bahasnya nanti ke LLM, dan LLM dasarnya lebih banyak Transformers, kita akan bahas si Transformers ini. So, sedikit ulasan materi sebelum UTS, mungkin kalian sudah lupa. Tujuan dari neural networks itu sebetulnya adalah mencari batas keputusan. Ya, jadi kalau kalian ingat grafik ini yang saya sampaikan, di neural networks yang dilakukan sebetulnya adalah mengubah representasi dari um, istilahnya feature space-nya, gitu ya. Jadi ruang fiturnya, di ruang fiturnya itu kita tekuk-tekuk sedemikian sehingga batas keputusannya tetap linear, ya. Karena batas keputusannya pada akhirnya tetap linear. Cuman yang jadi masalah adalah fiturnya membuat datanya jadi tidak bisa dipisah secara linear, sehingga yang bisa dilakukan adalah menekuk ruang fiturnya sedemikian sehingga kita bisa dapat batas linear seperti ini gitu ya. Jadi bentuknya jadi non linear lagi, kemudian batas keputusannya tetap jadi linear. Karena kan di batas keputusannya yang ditentukan dengan sigmoid itu pada dasarnya menggambar satu garis lurus gitu. Ya, jadi karena batas keputusannya nggak bisa diubah, ya udah fiturnya aja yang diubah gitu. Lalu yang kita, nah ini sedikit ilustrasinya gitu ya. Jadi gambarannya si fiturnya ditekuk. Ini data yang kita mau pisahkan yang merah dan biru. Setelah udah terbentuk seperti ini, nanti dia bisa dipisahkan dengan satu garis lurus. Ini ilustrasi perubahannya ya, gambarnya seperti itu. Nah, notasinya seperti yang tadi juga sudah sempat kita bahas sedikit, bentuknya seperti ini. Z itu adalah keluarannya nanti di dalam W0x0 plus W1x1, W2x2, W3x3, dengan x0-nya adalah 1 sebagai pengganti biasnya, karena kadang kan ini ditulis sebagai bias ya, jadi satu komponen bias. Tapi ini direpresentasikan sebagai W0, jadi B-nya itu jadi direpresentasikan W0, kemudian X0-nya itu adalah 1. Kenapa begini? Supaya bisa disederhanakan dalam bentuk di 1 sampai D untuk W, J, X, T. Gitu ya. Atau ini bisa direpresentasikan dalam bentuk W transpose X. Ya, penyederhanaan notasi aja gitu. Karena pada dasarnya nanti kalau kalian lihat di implementasi neural network gitu ya, dalam kode kan sebetulnya kebanyakan perkalian matriks dan vektor gitu. Jadi kalau ada B yang
terpisah sendiri itu merepotkan dalam perhitungannya. Sehingga kalau bisa direpresentasikan seperti ini aja, jadi lebih gampang gitu. Jadi tinggal kalau dalam NumPy gitu ya, NumPy dot kemudian ini W dan X. Udah gitu aja. Nggak perlu ada plus B gitu. Ini nggak perlu. Terus dari keluaran ini yang kita sebut sebagai Z, kita aplikasikan fungsi aktivasinya. Aktivasinya dalam kasus ini kita pakai sigmoid. Kemarin saya sempat bahas ada yang namanya ReLU gitu ya, ada yang namanya GLU dan seterusnya. Itu yang bisa dipakai di layer terakhir. Kalau keluarannya nanti ada banyak, maka yang dipakai adalah softmax gitu ya. Generalisasi dari uh, sigmoid untuk banyak keluaran. Kalau kita punya multi lapis, ya multi layer perceptron itu kemarin, notasinya ada si yang di atas ini. Ini bukan pangkat, tapi dia di layer keberapa. Terus kalau diingat ini W11 artinya dia datang dari X1 yang di sini ke kalaulah kita sebut ini sebagai A1 gitu misalnya. Nah, ini A2, ini A3. Berarti ini adalah dari X1 ke 1. Mulai ini 1 ke 1. 3, 4 berarti ini tujuannya adalah 3, asalnya dari 4. Makanya ditulis 3, 4. Dan ini di layer pertama. Layer kedua, 1, 3 berarti karena ini cuma ada 1 berarti nilainya 1. Dan ini weight yang ini dari 3 ke 1. Gitu ya. Notasinya sebagai pengingat. Nah, kita juga sudah bahas tentang neural language models. Neural language models itu sebetulnya bentuk lebih canggih dari language model yang sebelumnya hanya berbasis probabilitas. Ya, kalau kita lihat di language model kan tujuannya memprediksi kata berikutnya diberikan sekumpulan kata sebelumnya. Tapi ternyata kalau pakai probabilitas jadi terbatas karena dia nggak bisa lihat konteks yang lebih lengkap gitu dari suatu kata karena dia cuma berdasarkan probabilitasnya aja. Sehingga neural language model itu lebih baik daripada yang modelnya seperti Ngram, Ngram language model itu. Nah, di model seperti ChatGPT, basisnya adalah arsitektur yang namanya transformers. Apa itu transformers? Itu yang kita bahas hari ini. So, ya ini idenya tadi pertanyaannya adalah kita punya for, kita mau prediksi kata berikutnya apa, kita punya all kata berikutnya apa, the berikutnya apa, dan selalu ada representasi embeddings-nya di sini. Ya, jadi setiap kata, jadi kita punya W itu selalu dipetakan menjadi vektor. Vektor yang namanya embedding sini, representasi kata dalam bentuk numerik. Kenapa? Karena nanti kita bisa melakukan operasi terhadap representasi numerik ini, si vektor ini. Kedekatan suatu kata dengan kata yang lain, bahkan kedekatan suatu kalimat dengan kalimat yang lain. Atau misalnya diberikan satu kata, maka kata berikutnya apa? Ya ini jadi operasi matematis saja pada dasarnya. Gitu. Ya. Solusi optimalnya gimana? Cara mencari nilai W-nya gimana? Karena kita tadi baru bahas ini ada embedding, ada nilainya, ada operasinya, tapi kita nggak tahu nilai W-nya dapat dari mana. Caranya menggunakan gradient descent gitu ya, seperti regresi logistik dia nggak punya solusi bentuk tertutup, harus pakai optimasi numerik, pakai gradient descent. Banyak metode yang lebih canggih yang dipakai sekarang, salah satu yang paling populer namanya ADAM. Ini adalah pengembangan dari gradient descent, jadi dia sama-sama optimasi numerik, tapi ada trik-trik lain yang perlu dilakukan. Begitu proses pelatihannya sama gitu ya, berdasarkan si perbaikan nilai W. Jadi W yang baru adalah W yang lama dikurang dengan eta atau learning rate-nya dikali dengan gradiennya terhadap W. Karena W nanti bentuknya vektor, berarti dia pakai ini. Nabla ini adalah turunan pertama untuk setiap komponen. Turunan parsial pertama untuk setiap komponen W. Jadi kalau tadi kan ada W1, ada W2, ada W3, W4 gitu ya, dan seterusnya. Berarti nanti kita perlu cari do W1 terhadap ini, dan gini ya, dan seterusnya. Nah, ini notasinya disingkat dengan si nabla ini, grad gitu ya. Namanya nabla atau kadang disebutnya grad. Grad. Dari gradian gitu ya. Oke. So, kemudian nanti di akhir biasanya kita pakai cross entropy loss. Di kasus cross entropy loss, ini datangnya nanti ini dari distribusi Bernoulli sebetulnya kalau kalian lihat nanti ya. Kenapa bisa seperti ini bentuknya?
em, dengan fungsi logaritmik. Kalau kalian ingat, saya pernah bahas tentang log likelihood gitu ya. Jadi ini datangnya dari karena keluarannya adalah biner, kan keluarannya bisa 0 atau 1 ya, 0 atau 1. Kemudian ini bisa direpresentasikan dengan distribusi Bernoulli. Karena dia pakai distribusi Bernoulli, maka nanti dia punya bentuk likelihood tertentu. Saya nggak mau bahas terlalu dalam untuk sekarang. Eh, tapi intinya adalah likelihood Bernoulli ini kalian aplikasikan log likelihood, bentuknya nanti jadi seperti ini, gitu ya. Karena kita mau memaksimalkan log likelihood gitu ya di sebelumnya, em, ini sama dengan meminimalkan minus log likelihood. Nah, meminimalkan minus log likelihood inilah yang kita kenal sebagai minus log likelihood inilah yang kita kenal sebagai error function ya. Gitu. Dalam kasus ini namanya adalah cross entropy loss. Gitu. Dalam kasus multi-kelas, kalau kita punya lebih dari satu kelas, lebih dari dua, sorry. Ini kan 0 atau 1, kalau kita punya lebih dari dua, maka kita bentuknya jadi seperti ini. Ya, cross entropy. Ini yang, by the way, ini yang dikenal sebagai binary cross entropy. Yang ini saya lupa nama nama persisnya, multi class cross entropy gitu, saya lupa ya. Anyway, ini cross entropy juga, cuman bentuknya dalam multi class. Saya lupa namanya kalau dicari di PyTorch gitu ya, atau di Keras atau TensorFlow namanya apa. Tapi yang ini spesifik namanya binary cross entropy karena dia keluarnya cuma dua, 0 atau 1. Ya, metodenya tadi gradient descent karena dia jadi tidak lagi convex, sehingga ada banyak titik optimumnya. Kalau dilihat di proyeksinya ke bawah gitu ya, ada titik di sini, ada titik di sini, ada titik di sini yang menjadi titik minimumnya. Dan ini yang disebut sebagai, kalau dia bukan yang paling rendah, dia disebut sebagai minimum lokal. Jadi ada banyak titik minimum lokal di sana. Eh, yang kita mau cari adalah minimum global, tapi tidak ada jaminan bahwa kita mendapatkan minimum global. Yang kita bisa coba adalah sebisa mungkin titik minimumnya serendah-rendahnya gitu. Tapi tidak ada garantinya untuk itu pasti minimum global gitu ya. Jadi kalau kita bicara neural network sebenarnya banyak yang sifatnya empiris. Ada bagian-bagian teorinya yang belum bisa di-cover dengan baik. Jadi sebagian hanya berdasarkan hasil empiris di lapangan. Jadi hasil eksperimen dicoba, oh ternyata yang paling bagus seperti ini. Gitu ya. Mencari W-nya ini ya, dan hitung nilai turunannya tadi saya bilang W-nya diperbaikin. Yang jadi masalah adalah kita biasanya tahu kalau mencari turunannya, memperbaiki nilai W di satu layer, kalau ternyata dia datang dari banyak informasi. Jadi kalau misalnya X1 itu kan datang dari turunan yang ini, dari turunan yang ini, dan turunan yang ini. Sumber errornya datangnya dari tiga. Jadi ada kesalahan dari sini, kesalahan dari sini, kesalahan dari sini, errornya, selisihnya. Ternyata dia bisa di back propagation gitu ya, bisa menggunakan back propagation. Jadi tinggal dijumlahkan saja sebetulnya apa errornya yang dari sini, error yang di sini, dan error yang di sini. Gitu. Berdasarkan weights-nya berapa. Um, ya, coba dibuka lagi materi computational graphs-nya kalau kalau belum. So anyway, ya itu ulasan singkatnya terkait materi sebelumnya. Kalau lupa, silahkan ditonton materi-materi yang sebelumnya tentang neural network, tentang logistic regression juga mungkin. Ada pertanyaan? Ada questions? Lanjut? Nggak ada pertanyaan ya? Oke. Cool. Nah kita belajar tentang arsitektur yang namanya encoder decoder. Jadi sebenarnya ini kan istilah generik ya, encoder decoder. Kalian juga mungkin pernah mendengar ini di masalah-masalah yang lain. Jadi sebenarnya encoder decoder itu hanya bilang bahwa kita punya data, kita representasikan dalam suatu feature space, jadi latent space-nya gitu ya. Jadi di ruang laten, di hidden layer-nya tadi sebetulnya kita bisa lihat sebagai representasi tersembunyi gitu dari si datanya ya. Dan nanti kita mencoba mengembalikan lagi dari representasi yang dimengerti si komputer ini sampai ke representasi yang dimengerti manusia gitu. Kalau kita lihat sebetulnya secara timeline-nya ya, apa yang terjadi
di tahun 1990 sebenarnya udah pernah dibuat static word embeddings gitu. Mungkin belum secanggih yang sekarang gitu ya. Tapi ide embedding itu udah dari lama. Kemudian mulailah berkembang ada neural language model di 2003. Tentu saja neural language modelnya berbeda dengan neural language model yang sekarang. Kalau dulu mungkin arsitekturnya juga terbatas, komputasinya juga terbatas. Kemudian mulai ada istilahnya multitask learning. Di multitask learning ini idenya adalah kalau biasanya kita cuma pengen spesifik ke satu kasus, misalnya kita mau klasifikasi sentimen atau klasifikasi spam, di multitask learning idenya adalah satu model yang bisa dipakai untuk banyak masalah gitu ya, banyak task gitu. Jadi tinggal diganti kepala terakhirnya aja gitu misalnya. Atau ya intinya model yang cukup generik lah, bisa dipakai untuk banyak banyak kasus. Again ini sebelum 2015 itu sebetulnya perkembangannya terbatas dari sisi arsitektur karena baru 2012-an itu ada si AlexNet itu yang menyelesaikan kasus, bukan menyelesaikan, menjadi dobrakan dari si kasus image classification problem ya menggunakan neural networks dengan menggunakan GPU. 2015-an itu 2016 itu ada AlphaGo mengalahkan Lee Sedol dalam kasus Go gitu ya, sesuatu yang tadinya unimaginable karena sulit sekali kelihatannya mengalahkan jagoan manusia gitu ya yang di kasus yang kemungkinan konfigurasi papannya itu astronomically high. Jadi banyak sekali kemungkinannya gitu. Tidak mungkin dicacah satu persatu. Jadi perlu strategi yang lebih canggih. Nah, di tahun-tahun itu juga lahirlah metode seperti attention ini yang mungkin kita pakai sekarang, yang kemudian berkembang menjadi apa yang disebut sebagai transformer, dan barulah orang melihat ada yang namanya contextual word embeddings, pre-training, dan seterusnya, sampai orang sekarang ya belajarnya lebih banyak ke prompting ya. Orang pakai LLM cuman mengenalnya kebanyakan orang awam terutama kebanyakan pakainya prompting. Tapi saya pengen kalian tahu lebih banyak daripada sekedar prompting gitu ya. Kita mau bahas lebih dalam daripada sekedar memakai language modelnya, tapi bagaimana cara membentuknya language modelnya, melatih language modelnya. So, idenya seperti ini ya. Jadi kalau kalian lihat informasinya dimasukkan ke dalam encoder, ada konteks di dalamnya yang dibentuk kemudian sama decoder diterjemahkan menjadi sesuatu yang lain, ya. Sederhananya kan sebetulnya itu ya, sequence to sequence model. Kita punya sekumpulan nilai tertentu atau kata tertentu diterjemahkan, kemudian dalam representasi latennya si konteks tadi, kemudian di decode menjadi sesuatu yang lain. Contohnya apa? Contohnya misalnya mesin translation. Kalau kalian pakai Google Translate, itu kan pada dasarnya ada kata-kata dalam bahasa tertentu, anggaplah bahasa Indonesia, kemudian dia terjemahkan ke dalam bahasa mesinnya, representasinya, si angka-angka itu tadi, embedding itu tadi, diterjemahkan dari embeddingnya menjadi dimensi yang lebih rendah lagi dengan melihat konteks kata-kata di sekitarnya, baru dia diterjemahkan ke bahasa Inggris misalnya. Jadi sequence yang baru dalam bahasa Inggris. Ini juga berlaku untuk hal yang Kalau lain. ini Bisa kan jadi bukan maksudnya hanya bahasa Kak, Indonesia ke bahasa Inggris, tapi bisa jadi bentuknya adalah bahasa Indonesia ke bahasa Indonesia lagi, tapi ragam bahasanya berubah. Yang tadinya alay menjadi ragam bahasa baku misalnya seperti itu. Ya. Jadi perubahannya seperti itu. Intinya sequence to sequence, urutan ke urutan, urutan kata ke urutan kata yang lain. Gitu. Nah itu yang ide-ide besarnya yang kita mau pakai di sini. Nah di neural machine translation berarti ya tadi kata je suis étudiant, sequence-sequence menjadi I am a student, gitu ya. Karena dia tadi diberikan kata dalam bahasa Prancis, kemudian diubah menjadi bahasa Inggris, gitu ya. Nah, kalau kalian perlu baca papernya yang menjadi dasar kuliah ini dan dasar dari transformer, salah satunya adalah ini, si Attention is All You Need. Ini paper yang terkenal. Sebetulnya kalau mau didebat, bukan ini paper yang pertama menemukan metode attention dan bahwa attention itu sesuatu yang bagus, tapi ya ini salah satu yang paling populer lah kalau mau dibilang. Karena ya mereka punya apa
backing dari Google juga gitu. Ini orang-orang Google yang ngerjain kebanyakan. So ya, seperti itu. So, kita mulai dari attention dulu ya. Jadi attention ini adalah backbone-nya dari transformers. Apa itu attention? Attention itu kan perhatian ya. Jadi intinya adalah gimana caranya modelnya menaruh perhatian pada kata tertentu gitu ya, pada satu waktu. Konsep besarnya itu. Nah, yang jadi masalah dari model-model sebelumnya, kita udah bahas tentang word to fact ya sebelumnya ya. Jadi metode skip gram itu. Kita lihat bahwa embedding dari suatu kata itu sebetulnya dia fix. Jadi bentuknya hanya pemetaan. Kita punya suatu kata, jika diberikan suatu kata gitu ya, wordnya, maka dia akan menghasilkan vektornya gitu ya. Jadi diberikan suatu w-nya apa, katanya apa, dia menjadi suatu vektor x gitu ya. Dan itu fix. Fungsi ini nggak berubah si f ini. Walaupun dia dilatih gitu ya supaya dapat nanti nilai f-nya apa representasinya yang terbaik, tapi setelah dia di frozen, dia nggak akan bisa melihat lagi kata tersebut dalam konteks yang berbeda. Ya, jadi misalnya diberikan kata ini, the animal didn't cross the road because it was too tired. Kalau dilihat kata it ini sebenarnya merujuk ke mana ya? Kata apa ya? Ada yang tahu? It ini kan kata ganti ya. Dia menjadi kata gantinya kata apa yang sebelumnya? Animal. Animal, yes. Ya, jadi kata it ini merujuk ke kata animal yang sebelumnya. Dari mana taunya? Kenapa it-nya tidak merujuk ke road? Tirednya, Pak. Yes, betul. Tired-nya ya. Jadi dia ini animal, kenapa? Karena dia melihat di setelahnya ada kata tired gitu ya. Jadi makna embedding dari kata it di sini sebetulnya jadi tergantung bukan hanya karena animalnya saja ya, tapi bukan merujuk ke animalnya saja, tapi juga karena ada kata tirednya di sana. So itu maksudnya konteks gitu. Ya, jadi embedding kata it-nya nanti akan berubah. Ini kan satu kata ya sebenarnya it. Dalam suatu kalimat, it-nya bisa merujuk ke banyak hal. Bisa jadi nanti kalau misalnya diberikan bukan the road gitu ya, misalnya katanya sorry, katanya bukan too tired, tapi misalnya wide. Kalau misalnya saya ganti kata tirednya menjadi wide, the animal didn't cross the road because it was too wide. Apakah it-nya masih merujuk ke animal? Enggak, kan? Karena wide itu merujuk ke road kemungkinan. Kemungkinan besar. Bisa jadi sih wide-nya merujuk ke animal, animalnya too wide, kemudian roadnya too narrow atau misalnya ada masalah, tapi kan terlalu far-fetched, terlalu mengada-ada lah gitu, terlalu menghayal. Yang paling mungkin adalah, again, ini masalah kemungkinan. Kalau kita lihat yang paling mungkin sebenarnya adalah kalau kita bicara wide, yang mungkin dirujuk dari it itu adalah jadinya road gitu ya. So kata it ini kalau kita bicara tadi f it dari word to kalau misalnya f-nya dari word to fact, sementara kita tahu di sini sekarang dari contoh ini bahwa it itu bisa merujuk ke road, it juga bisa merujuk ke animal. Konteksnya berbeda sehingga harusnya nilai vektornya juga berbeda. Tergantung kata di sekitarnya apa. Ya. So itu idenya. Um, jadi vektor yang merepresentasikan suatu kata akan berbeda nilainya tergantung kata tetangganya. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Itu yang disebut sebagai attention. Jadi kita perlu memperhatikan kata apa supaya bisa dapat katanya sesuai dengan representasi katanya sesuai dengan tetangga-tetangga yang kita lihat, ya, kata-kata tetangga yang kita lihat. Ini tadi ya contohnya, animal didn't cross the road because it was too tired. Animal didn't cross the road because it was too wide. Ya, ini merujuk ke sorry, ini bukan bukan chicken, ini animal ya. Merujuk ke animal atau merujuk ke road. Nah, intuisinya seperti ini nanti ya gambarannya. Jadi contextual embedding itu dibentuk dari kata-kata tetangganya. Jadi attends to kemana yang perlu diperhatikan yang mana gitu ya kata tetangganya. It. Jadi nanti oh ternyata nilainya yang paling besar. Kalau kita lihat di sini yang paling besar itu adalah si animal. Paling gelap warnanya ya. Artinya dia paling memperhatikan ke sini. Maksudnya apa paling memperhatikan? Nah itu yang kita nanti mau bahas. Tapi general idea-nya adalah kata apa yang perlu diperhatikan. Kalau nanti ini diganti
sama white tadi, bukan tired, maka mungkin nanti yang lebih terang adalah si the street-nya, gitu ya, bukan the animal-nya. Gitu. Terus juga perhatikan ini representasi katanya ya. Ini tired-nya jadi tired kemudian D. Ingat bahwa representasi yang kita pakai biasanya adalah token. Token itu tidak serta-merta berarti satu kata, tapi bisa jadi satu kata dipecah menjadi bagian-bagian tertentu. Dalam kasus ini tired-nya ada tired, kemudian D, ada tambahan D di belakangnya. Itu ya. Gimana caranya memecah tokennya, si byte pair encoding itu udah dibahas di awal-awal pertemuan awal-awal tentang byte pair encoding. Silahkan dilihat lagi materinya ya sebelumnya. So, attention itu sebetulnya adalah mekanisme untuk menghitung embedding dari suatu token dengan memperhatikan secara selektif di token di sekitarnya ya. Jadi memperhatikannya, jadi dia pilih-pilih mana kata yang harus dilihat di sekitarnya, kemudian diintegrasikan informasinya ya, dari semua informasi yang paling penting itu digabungkan. Sebenarnya ini bisa dilihat nanti sebagai formally gitu ya, sebagai weighted sum dari vektor. Ingat bahwa sebetulnya kan setiap kata itu pada dasarnya hanya berupa vektor. Ya, kita punya vektor V gitu ya. Kemudian kita punya vektor tetangga-tetangganya. Jadi ada V atau W1 gitu. W1, W2, W3, W4 dan seterusnya. Jadi nanti yang kita mau adalah kalau kita mau merepresentasikan W3 ini harus gabungan dari vektor-vektor yang lain. Gitu. Dengan melihat tetangga-tetangganya nilai vektornya berapa. Kita berikan bobotnya. Oh ini yang paling penting, berarti 0,8 misalnya. Ini 0,1, ini 0,1. Ini ternyata nggak relevan, berarti ini 0 misalnya gitu. Ya. Ini ide paling sederhananya, ini sangat simplifikasi. Nanti kita lihat bentuk aslinya sebenarnya seperti apa. Tapi gambarannya seperti ini. Nah, karena dia hanya peduli dengan kalimatnya sendiri, jadi dia nggak menggunakan referensi dari penerjemahan dari suatu kata ke kata lain. Yang kita mau lihat adalah diberikan suatu kalimat, kemudian dia memperhatikan katanya apa. Makanya disebut sebagai self attention. Karena sebetulnya bisa saja bentuknya tadi kayak dari bahasa Inggris ke bahasa Prancis gitu misalnya. Jadi yang perlu diperhatikan kata je dari je suis étudiant tadi itu merujuk ke apa kata bahasa Inggrisnya. Je itu kan ternyata I gitu ya, saya gitu misalnya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kata saya. Tapi itu dua kalimat yang berbeda. Dalam kasus ini kita mau hanya satu kalimat, terus kemudian hubungan satu kata dengan kata yang lain itu apa? Diberikan satu kalimat yang sama itu. Sehingga itu disebut sebagai self attention. Gambarannya gini, ya. Jadi kalau biasanya kita cuma memetakan tadi, ingat dari tadi saya selalu tulis F dari W itu diterjemahkan menjadi satu vektor X. Sekarang kita tetap punya ini, ya, si X1 dan X2 ini, dimensinya adalah 512 biasanya. Ini praktikal aja ya, empirisnya aja, biasanya orang pakai 512. Kadang orang pakai 1024 gitu ya, tapi jarang yang pakai lebih besar daripada itu embeddingnya, karena kita mau representasi yang lebih sederhana, yang lebih menangkap informasi yang banyak gitu ya, dan membuang informasi yang tidak relevan gitu pada dasarnya. So itu, jadi dia ada si embedding ini. Tapi kemudian ada 3 embedding lagi yang digunakan dalam fungsi yang berbeda. Ada elemen query, ada elemen key, ada elemen value. Apa itu query, key, dan value? Anggaplah ini seperti kalian, kalau query itu kan biasanya kalian ingatnya apa? Google kan biasanya ya. Nah, query di Google gitu. Kalian masukin katanya apa di Google. Kata pencariannya apa. Key itu sebetulnya adalah yang dicocokkan dengan query-nya gitu. Jadi dari query yang diberikan, dia paling cocoknya dia disesuaikan sama key yang mana aja, baru nanti dia menghasilkan value apa, kira-kira gitu gambarannya. Ya, jadi dari embedding itu, nanti dia akan dibandingkan dengan semua kata tetangganya. Jadi kalau tadi diberikan misalnya ada W1 atau ya inilah X1, ada X1 dan ada X2. Jadi kalau kita punya si Q1 ini, Q1 itu akan nanti dibandingkan dengan semua key yang lain. Jadi Q1 dibandingkan dengan dibandingkan dalam artian ada operasinya gitu ya.
Iya, jadi dibandingkan dengan operasinya. Jadi dari X1 dikalikan dengan query-nya, sorry, dikalikan dengan query-nya supaya dapat ini dulu. Baru nanti dia dibandingkan dengan ada lagi yang nanti didapatkan dengan key-nya. Nanti baru ada operasinya di akhir. Ya, jadi nanti Q dengan key ya K1, Q1 dengan K2 dan seterusnya. Nanti kita lihat. Nah, perbandingannya nanti ada konsep similarity yang dipakai di situ ya. Jadi konsep jaraknya. Kita udah bahas tentang cosine similarity gitu ya. Most of the time kita kurang lebih pakai ide ini. Kemudian nanti kita mencari nilai kata tangga yang akan diberi bobot dan dijumlahkan. Kalau dari sini mungkin belum begitu kebayang, kita coba lihat contoh selanjutnya ya. So, kira-kira begini. Ya, jadi misalnya kata apa yang perlu diperhatikan? Diberikan kalimat ini, thinking machines. Misalnya contohnya cuma dua kata aja, thinking dan machines. Jadi dari embedding yang dihasilkan untuk si kata thinking, dia coba hitung dulu query-nya, Q1 nilainya berapa, dikalikan dengan weight-nya gitu ya, dari weight-nya dikali dia dapat Q1, dikalikan dengan matriks dari K tadi, dia dapat K1, dikalikan dengan matriks yang V, ini ya, V ini dia dapat V1. Terus Q1 dengan K1 itu di dot product. Kalau kalian ingat di cosine similarity dari A dan B, itu kan sebetulnya bisa dilihat sebagai A dot B dibagi dengan panjang A dengan panjang B gitu ya. Jadi atasnya dot product pada dasarnya. Nah, cuman ini dinormalisasi supaya menjadi unit vektor. Di kasus ini yang kita perlukan hanya dot produknya saja, bagian bawahnya, jadi dia nggak perlu dinormalisasi. Dia hanya perlu di dot product. So itu yang dilakukan di sini. Dia menghitung similarity-nya pada dasarnya, kemiripan dari query-nya dengan key-nya. Jadi dari query kata pencarian yang kita gunakan, kata kunci apa yang paling dekat dengan kata query yang dengan kata kunci yang kita pakai gitu ya, si query-nya ini. Kata pencariannya paling mirip dengan kata kunci yang mana gitu, pada dasarnya. Intuisinya begitu. Ya, dan ini dilakukan untuk semua nanti. Ini thinking dia bandingkan dengan thinking sendiri, thinking dibandingkan dengan machines. Demikian juga dengan machines. Nanti machines kita punya Q2, jadi nanti di sini ada Q2 dikali dengan K1, kemudian ada Q2 dikalikan dengan K2 dan nanti seterusnya. Q2 dengan K3, Q2 dengan K4 dan seterusnya. Ya. Begitu. Nah, W-nya di sini dapatnya dari mana? Sama seperti halnya di neural networks yang lain-lain. W di sini pada dasarnya adalah nilai yang kita random, inisialisasi secara random dulu. Ini weight matrix saja, seperti halnya di neural networks yang lain. Di random, kemudian nilainya akan diperbaiki seiring dengan kita melihat data yang baru. Gitu. Gradient descent tadi itu semua kepake. Jadi gradient descent-nya, kemudian perbaikan nilai W-nya, itu semua kepake konsepnya, inisialisasi W-nya secara random itu tetap dipakai. Bedanya adalah arsitekturnya nanti. Ya. Ini masih bagian attention-nya. Kita belum lihat arsitektur lengkapnya nanti seperti apa. Ya, tapi semoga lebih kebayang dulu intuisinya bahwa sebenarnya setiap kata nanti akan dibandingkan dengan kata yang lain, kemiripannya dengan menggunakan si vektor ini, vektor query dan vektor key. Ya. Karena setiap kata nanti punya role yang berbeda gitu ya. Ada masanya katanya digunakan sebagai kata pencarian, ada masanya katanya digunakan sebagai kata kunci. Jadi nggak bisa cuma pakai embedding saja, harus pakai representasi yang lain gitu. Dilihat sebagai kata pencarian atau dilihat sebagai kata kunci, atau nanti dilihat sebagai value-nya, ya nilai dari katanya apa. So, ya ini operasinya yang dilakukan, yang tadi ya Q-nya kita bisa dapatkan dengan mengalihkan X dengan weight vector, weight matrixnya, sorry. K juga sama, V juga sama. Kemudian yang dilakukan adalah kita melakukan dot product tadi, query dengan key-nya. Nah, tapi nanti yang dilakukan juga adalah dibagi dengan dimensinya. Jadi kita punya kan dimensinya 64 tadi ya. Tadi saya bilang ini kan 512, biasanya ini ada 64. By the way, angka ini sebenarnya tidak fix, boleh diganti-ganti. Cuman ini adalah yang empiris dilakukan dan ditulis di papernya, mereka menemukan bahwa kayaknya 64 ini yang oke. Gitu. Boleh nggak diganti? Boleh. Bisa jadi hasilnya lebih baik? Bisa. Tapi ini ilustrasi aja ya biar gampang.
Nah, cuman yang mereka menemukan formulanya, generalisasinya adalah yang dipakai akar dari dimensi dari key-nya. Ya, jadi kalau tadi dimensinya 64, maka akar dari 64 itu 8. Jadi sisa 112 dibagi dengan 8, dapat 14. 96 dibagi dengan 8, dapatnya 12. Gitu ya. Jadi dari skor tadi eh, dibagi dengan dimensinya. Ini tujuannya salah satunya untuk ya stabilitas aja gitu ya. Karena kan kalau angkanya terlalu besar, nilai-nilai ini terlalu besar, maka nanti ada yang disebut sebagai exploding gradients. Exploding gradients. Ada dua masalah dari neural networks. Yang pertama adalah exploding gradients, yang kedua adalah vanishing gradients. Artinya apa? Ini sebenarnya ilustrasinya sama seperti di soal di UTS. Kalau kita punya nilai W-nya itu diperbaiki dari W yang lama dikurang dengan eta dikali dengan turunan dari E-nya, gitu ya, fungsi errornya. Ada masanya nanti si gradien ini jadi terlalu besar atau terlalu kecil, tapi bukan hanya bergantung kepada learning rate-nya, tapi juga tergantung dari representasi yang kita gunakan. Kalau dalam kasus ini kan ini dot product, tadi kan kita nggak melakukan scaling. Semakin besar angkanya, maka gradiennya jadi terlalu besar. Kalau gradiennya terlalu besar, dia jadi overpowering nilai W aslinya. Sehingga dia jadi nggak belajar, malah jadi lebih parah modelnya. Malah jadi lebih tidak berguna modelnya. Gitu. Sementara vanishing gradient sebaliknya. Nilainya terlalu kecil, si gradient ini. Jadi pengaruhnya sekarang bukan dari sini ya, bukan dari learning rate. Kalau di ilustrasi yang sebelumnya, di soal-soal UTS misalnya, atau di contoh sebelumnya, dia tidak bisa menemukan titik minimal karena learning rate-nya terlalu kecil, sehingga pas menuruni fungsi error, dia lama sekali gitu. Pelan-pelan sekali, nggak sampai-sampai. Di sini kasusnya, kalau nilai dari W-nya terlalu besar, karena ada hubungannya terlalu banyak ya, koneksi-koneksinya terlalu banyak, dan nanti layernya jadi semakin dalam, sehingga nanti gradiennya jadi terlalu besar atau terlalu kecil. Artinya modelnya jadi tidak belajar. Gitu. Nah, makanya ada trik-trik seperti ini yang digunakan, salah satunya. Ya, membagi dengan dimensinya. Intuisinya begitu. Gitu ya. Apakah ini bisa didebat? Bisa. Jadi tidak ada yang fix dari semua ini. Ini hanya empirically ini yang ditemukan paling baik. Apakah ini yang paling baik sekarang? Mungkin iya. Apakah ada yang lebih baik lagi? Bisa jadi. Gitu ya. But anyway, bagian terakhir dari ini adalah setelah kita dapat skornya ini 14 dan 12. Ingat tadi yang saya katakan, yang kita mau cari adalah weighted sum untuk setiap kata. Jadi untuk dalam kasus ini adalah kita lihat si kata thinking dengan melihat konteks-konteks yang lain, mana yang lebih penting. Ternyata dia bilang bahwa, oh ini kita bisa menggunakan weighted sum-nya, kita representasikan pakai softmax saja. Karena kan softmax pada dasarnya mirip seperti itu ya, memberikan probabilitas gitu. Jadi kita dari yang tadinya mentahan dalam artian raw value yang bisa jadi besar sekali seperti ini, bisa jadi kecil, kita bisa menggunakan softmax sehingga dia hasilnya probabilitas dan sum up to 1. Kalau ini dijumlahkan, ini jumlah nilainya 1. Ya, 0,88 tambah 0,12 itu kan 1 ya. Sehingga ini bisa jadi yang disebut sebagai weighted sum, penjumlahan bobot yang diberikan bobotnya gitu ya. Nah inilah yang nanti dikali dengan value-nya di bagian yang terakhir. Si weight ini weights-nya ini yang dikenal sebagai weights-nya. Weights yang dalam makna yang sedikit berbeda dengan weights yang kita bahas di sini. Ya, tapi gambarannya begitu. So, bagian terakhirnya adalah menjumlahkan yang tadi saya bilang kan, softmax-nya dikalikan dengan value-nya, lalu terakhir kita akan dapat ini ya Z1 sebagai keluaran dari thinking si Q1 ini dilihat perhubungannya dengan V1 dikali dengan V2. Ini warnanya jadi lebih tipis karena dia hanya sedikit melihat ke sini, dia lebih banyak melihat ke sini karena nilainya 0,88 gitu ya. Apakah pasti seperti ini ya belum tentu. Nanti ini hanya ilustrasi, ini hanya ilustrasi. Dalam kenyataannya bisa jadi yang lebih tinggi bobotnya bukan katanya sendiri tapi kata yang lain. Gitu ya. Jadi nanti kalau kita lakukan hal yang sama dengan memberikan bobot yang di sebelah sini,
Berarti nanti ini ada Q2 dikali dengan K1 dan Q2 dikali dengan K2. Dapat lagi, hitung lagi, dapat softmax-nya lagi, kali dengan V1 dan V2, dapatlah si Z2. Ya. Jadi nilai V1 dan V2-nya itu ya udah sesuai yang diberikan aja. Weight-nya bisa berubah, tapi nanti pas perhitungan untuk semuanya, dia nggak diganti dulu V-nya. Gitu. Sama juga dengan Q1, K1, Q2, dan K2. Ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Nggak ada? Aman? Lanjut ya. Oke. So, pada dasarnya implementasinya, kalau tadi kan kita melihat per satu contoh ya. Jadi ini ada X1, kita lihat untuk dapat Q1 kita kalikan dengan WQ-nya gitu ya. Kemudian kita lakukan juga untuk yang 2, X2, untuk Q2-nya berarti X2 dikali dengan WQ-nya, dapatlah Q2 dan seterusnya. Tapi, karena ini sebetulnya hanya vektor-vektor ini bisa ditumpuk gitu ya, kemudian nanti dilakukan perkalian dalam bentuk matriks, dan lebih mudah memang dibentuknya seperti itu, jadi kita lebih efisien gitu ya. Jadi semuanya dilakukan dalam perkalian matriks. Jadi kalau dilihat sebetulnya ini adalah X1, ini adalah X2 gitu. Kemudian dia dikalikan dengan weight weight untuk query-nya, weight untuk key-nya, dan weight untuk value-nya. Ya. Ini dimensinya berapa? 2 kali 4. Dimensinya berapa? 4 kali 3. Gitu ya. Sehingga hasilnya adalah dimensi 2 kali 3. Gitu kan? Perkalian matriks masih aman kan? Ini dikali dengan ini jumlahkan, dapat yang di sini. Ini lagi dikalikan dengan yang kedua di sini, dapat yang ini. Ini dikalikan dengan yang di sini, dapat yang ini. Gitu ya. Dikalikan setiap elemennya dijumlahkan. Sama juga X2 juga gitu. X2 kali dengan yang ini, dapat yang ini. Dot product ya. Yang ini kalikan dengan yang ini, dapat yang ini, dan seterusnya. Oke? Nah, jadi yang tadi rumusnya ini Q K ya, apa, key faktornya ini ditranspose supaya bisa dikalikan, dibagi dengan dimensi dari K-nya, kemudian dikali dengan value faktornya, sehingga dia bisa menghasilkan si Z. Gitu. Jadi ini hanya penyederhanaan dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita coba lihat satu persatu, kalau ini dia langsung dihubungkan semuanya. Nah, pada dasarnya yang kita lihat nanti di implementasinya, kita pakai banyak attention head. Jadi attention-nya bukan hanya satu. Kenapa? Karena setiap head nanti itu memberikan perhatian pada konteks dengan tujuan yang berbeda. Jadi yang satu mungkin head-nya tujuannya untuk melihat kata it itu, misal kalau tadi ya contoh yang tadi, it itu berhubungan dengan kata yang apa. Tapi bisa jadi nanti di head yang lain tujuannya adalah kata it itu sebetulnya sifatnya apa misalnya, atau kata it itu misalnya hubungannya kata kerjanya apa gitu. Dia sedang melakukan apa misalnya. Untuk kalimat yang lebih majemuk gitu ya, berarti kan nanti ada banyak konteks yang perlu dilihat, nggak cuma satu dalam satu konteks gitu. So, intuisinya kayak gitu. Jadi ada banyak head. Banyak head artinya nanti si query weight matrisesnya, matrix weight-nya itu ada banyak. Jadi WQ-nya ada W0Q, ada W0K, W0V, ada W1Q, W1K, dan W1V. Gitu ya. Jadi nggak cuma satu, tapi ada banyak. Ini ada juga. Di implementasi transformer biasanya itu ada 8 heads-nya. Ya, jadi kayak kayak apa? Naga kepala 8 gitu. Ya, gambarannya seperti itu. Jadi, nah bagaimana caranya nanti kita bisa memproses semua matriks yang dihasilkan? Kan kita dapat matriksnya banyak tuh tadi. Tadi kan ada Z ya.
Kalau heads-nya ada 8, berarti kan nanti kita punya ada Z0, Z1, Z2, dan seterusnya sampai Z ke 7. Gitu kan? Kita ada punya 8 Z, Z0 sampai Z7 dari 8 heads tadi. Nah, terus gimana? Ini kan Z-nya ada banyak. Masa kita butuhnya cuma satu aja? Berarti nanti bisa digabung idenya. Ternyata idenya menggabungkannya adalah ya udah ini di concatenate aja. Concatenate di apa? Tempelin aja gitu. Z0, Z1, Z2, Z3 sampai Z6, Z7 gitu ya. Kita udah dapat 8 Z yang tadi. Dari semuanya, kemudian kita punya satu weight lagi namanya weight output gitu ya untuk si yang nanti dilatih sama modelnya tadi. Output weights-nya kemudian dapatlah satu Z ini. Baru nanti hasil ini, si Z keluarannya ini yang kita coba berikan ke feed forward neural network. Sehingga karena udah bentuknya matriks seperti ini, ya bisa pakai multilayer perceptron biasa gitu setelahnya. Gitu idenya. Ya. Jadi kalau perubahannya cuma ada ini sekarang, ada C di atas ini perbedaannya dari yang sebelumnya. Ya. Ini ada C, ini ada C. Ini alpha C, skor ke C, dan seterusnya. Ya, dalam kasus ini kan tadi ZEC, alpha C, V, C, kemudian kita bisa lihat ini sebagai ke 0, ke 1, ke 2, ini operasi concatenation, dikalikan dengan weight matrixnya. Begitu. Nah ini gambarannya ya, kalau tadi perhitungannya, intuisinya nanti seperti ini. Jadi kalau kita lihat fokusnya kemana, gitu ya, atensinya kemana, ini adalah dari dua head yang berbeda. Jadi ada head yang orange, ada head yang hijau. Di head yang orange itu berhubungan dengan dia melihat ke kata animalnya, bahwa it merujuk ke kata animalnya. Sementara head yang kedua berfungsi bahwa si it ini merujuk ke sifatnya apa. Oh ternyata dia tired gitu. The animal didn't cross the street because it was too tired. Ya, jadi kalau yang tadi head yang pertama merujuk ke it ini merujuk kemana? Yang kedua itu sifatnya apa? Ternyata kata sifatnya adalah too tired ini. Gitu ya. Lihat bahwa yang hijau makin sini nggak ada warnanya, karena dia fokusnya ke kata sifatnya apa. Kok ini street warnanya ada hijau juga? Ya itu, ini representasi laten ini tidak selamanya bisa diberikan intuisi seperti yang kita harapkan dan bisa kita mengerti seperti halnya manusia berpikir gitu. Karena ini kan representasi laten gitu ya. Jadi mungkin ada informasi lain yang dia mau tangkap di sana. Sehingga kadang-kadang kita juga bingung. Itu kenapa neural networks itu pada akhirnya menjadi black box gitu, karena ada representasi yang tidak semudah itu oleh kita manusia untuk pahami sebenarnya apa sih yang dilakukan di sini gitu. Kita tahu arsitekturnya, tapi ketika kita lihat weights-nya secara terpisah, kita mungkin nggak tahu ini weights ini sebenarnya ngapain sih, dia merepresentasikan apa sih gitu. All clear? Ada pertanyaan? Cukup jelas? Bingung? Bingung menanya apa? Atau kalian too tired juga ternyata? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut dulu ya. Nanti silakan diulang lagi materinya kalau emang belum kebayang. That's okay. Maksudnya mungkin kalau pertama kali ini nggak paham nggak apa-apa. Tapi mudah-mudahan intuisinya paling nggak masih bisa ditangkap. Ide besarnya gitu ya. Jadi kalau nanti teman kalian nanya, sebenarnya LLM itu ngapain sih? Nah, LLM itu ada transformers. Transformers itu terdiri dari attention. Attention itu ngapain? Nah, itunya paling nggak kalian masih bisa jelasin. Perhitungannya sebenarnya akan membantu sih kalau kalian bisa mengerti perhitungannya, tapi at least untuk sekarang nggak apa-apa, intuisinya dulu, nanti kalian belajar lagi sendiri bagaimana menghubungkan intuisi kalian dengan formula yang ada. Oke, so the next step kalau kita bicara transformer sebetulnya adalah apa yang disebut sebagai positional encoding. Dalam kasus word to fact, salah satu informasi yang dia tidak punya adalah kata itu posisinya di mana.
Apakah dia sebagai subjek, apakah dia sebagai objek, apakah dia sebagai predikat, apakah dia sebagai kata sifat. Ya, bukan kata sifat sih jatuhnya. Ya, subjek, objek, predikat, apakah sebagai keterangan gitu ya, apakah dia berupa kalimat majemuk, subjek dari kalimat majemuknya, kalimat induknya, atau subjek dari kalimat anak kalimatnya, itu nggak tahu gitu, sehingga dia perlu informasi posisinya ada di mana, letaknya ada di mana. Nah, ini yang dikenal sebagai position embedding atau positional encoding. Jadi dia melihat posisi kata ini ada apakah di kata pertama, kata kedua, kata ketiga, kata keempat, dan seterusnya. Karena kan kalau kita bicara bahasa, pada dasarnya kan sudah ada strukturnya, ada grammarnya. Kalau dalam bahasa Indonesia, normalnya bentuknya adalah bentuknya normalnya adalah SPOK gitu ya. Subjek, predikat, objek, keterangan. Biasanya gitu kan. Dalam bahasa lain ya ini berubah gitu. Dalam bahasa Jepang misalnya SKOP gitu ya. Predikatnya, kata kerjanya di akhir gitu. Jadi subjek, keterangan, objek, kemudian predikat. Dalam bahasa Arab predikatnya yang di depan biasanya. Walaupun bisa ditukar tapi biasanya predikatnya yang di depan. Predikat, kemudian subjeknya, objeknya, baru mungkin ada keterangannya di akhir. PSOK. Jadi posisi kata itu jadi menentukan sebetulnya. Dia ada di mana? Apakah di depan, apakah di tengah, apakah di akhir gitu. So, kita perlu merepresentasikan posisi katanya di mana juga dan dimasukkan ke dalam neural network-nya. Ya, fokusnya ini dulu. Fokusnya ini dulu. Nah, yang kita lakukan di position embedding berarti nanti adalah mencoba buat embedding untuk setiap posisi. Jadi, untuk kata pertama, embedding-nya seperti apa kira-kira, kata kedua, embedding-nya seperti apa, dan seterusnya. Ya. Jadi, begini. Ya, jadi dia punya positional encoding T1, T2, T3. Tadi kita udah jelas ada X1, X2, dan X3, nggak ada masalah. Tapi kita perlu tambahkan posisinya juga. Operasinya sederhana, bisa hanya penjumlahan saja. Jadi X1 ditambah T1 sehingga menghasilkan X1 yang sudah dimodifikasi dengan informasi waktunya. Waktunya dalam artian urutannya di mana. So itu positional encoding. Representasinya sebetulnya bisa macam-macam. Salah satunya bisa juga pakai fungsi seperti sinusoidal gitu misalnya. Ini banyak caranya untuk merepresentasikan positional encoding ini juga. Ini yang sederhananya seperti ini gitu ya. Dia buat T1, T2, T3 sampai ke akhir dari kalimatnya. Itu. Ada pertanyaan? Nggak ada? Aman? Lanjut? Lanjut ya? Oke. Nah, sekarang transformer block. Jadi, transformer itu terdiri sebetulnya dari apa yang disebut sebagai transformer block ini. Jadi, dia punya satu blok seperti ini, yang kita lihat di kanan ini. Dan nanti blok ini diulang. Jadi, ada beberapa kali dia muncul, si bloknya. Jadi, blok pertama, blok kedua, blok ketiga, disusun aja gitu. Ada banyak layernya dari blok-blok ini. Nah, tadi kita bahas bahwa sebetulnya dia punya representasi embeddingnya di sini, tambah dengan positional encodingnya, dapat yang ini. Tapi nanti ada self attention. Self attention tadi kita udah bahas ya apa yang terjadi sehingga kita dapat Z1 dan Z2. Nah, di transformer untuk encoder bloknya sebetulnya ada yang disebut sebagai residual connection. Residual connection itu idenya adalah dia mau menghitung selisihnya atau perubahannya yang terjadi dari sebelum transformasi ini sampai setelah transformasi itu bedanya segimana sih gitu. Pada dasarnya gitu. Ya, jadi kan kita punya X1 nih di sini. Kita punya X1 yang hijau ini. Terus kemudian kita punya Z1. Kan sebenarnya bisa aja Z1-nya udah dipakai begitu saja. Tapi kemudian dia mau lihat bahwa di layer selanjutnya yang saya mau lihat adalah berapa sih dari representasi awal yang kita punya dan representasi setelah transformasi, perbedaannya sebenarnya seperti apa gitu. Jadi fokusnya hanya di perbedaannya, bukan di hasil akhir setelah transformasi, tapi perbedaan dari representasi awal dan representasi setelah transformasi. Gitu. Nah, residual connection ini
residual ya, sisanya gitu ya. Jadi perubahannya, residunya. Ini membantu untuk menangani kasus vanishing gradients yang saya bilang tadi, salah satunya. Sehingga arsitekturnya nanti bisa lebih dalam. Gitu. Karena fokusnya hanya ke hal yang lebih kecil, bukan ke data yang sepenuhnya baru, tetapi hanya perubahan dari data yang sebelumnya, gambarannya gitu. Ya kan lebih lebih gampang kan diingatnya gitu. Daripada saya bilang misalnya anggaplah saya punya angka 120 gitu ya. Dari ya 120, 82, 71, 64, 55 gitu kan angka yang perlu diingat banyak. Tapi kalau misalnya dari 55 ke 120 ke 55 yang saya lihat hanya selisihnya saja, kan ini jadi angka yang lebih kecil gitu. Jadi informasi yang disimpan juga jadi lebih sedikit gitu. Misalnya ini 38 gitu ya. Ini misalnya tadi ini 71, jadi ini 11 gitu misalnya. Jadi yang dilihat hanya ininya saja informasi. Kita hanya simpan angka 120, kemudian kita lihat residual connection-nya, residualnya saja, karena yang perlu diperhatikan hanya perubahan-perubahannya sampai nanti di akhir. Ini kebalik sih, harusnya saya lihatnya dari kanan ke kiri. Jadi 55 ke 120. Kalau 55 ke 120 kan makin besar angkanya. Bisa jadi tadi exploding gradient, atau sebaliknya vanishing gradients gitu. Ya intinya yang kita mau lihat adalah perubahan ini, karena kalau kita punya angka yang lebih kecil, isu ketika tadi kita mencari si gradnya, si turunannya, itu jadi tidak kelihatan karena angkanya sudah lebih kecil pada dasarnya. Jadi nggak perlu ketemu kasus perubahannya. Oh, by the way, kenapa di sini yang dilihat adalah vanishing gradients bukan exploding gradients? Karena most of the time kita pakai representasi angkanya kecil. Jadi weights-nya itu biasanya 0,000 something gitu. Ya, jadi kalau kita kalikan 0,001 dan 0,03 gitu misalnya, kita kali perkalian gitu kan. Ini kan hasilnya 0,00 berapa? 10 pangkat minus 4 ya. 03. Gitu ya, benar ya? Ini 10 pangkat minus 2, ini 3 kali 10 pangkat, ya begini aja lah, biar gampang. Ya, berarti ini 3 kali 10 pangkat minus 4 gitu. 0, ini kurang, lebih 1 kayaknya nolnya. Gitu, jadi karena dia banyak seperti ini, representasinya jadi kecil sekali gitu, sehingga nanti dia vanishing gradients. Tapi karena kita cuma melihat residualnya saja, nanti dia bisa lebih besar, angkanya bisa lebih besar. Itu residual connection. Kalau mau cari tahu lebih lengkap, residual connection ini salah satu yang bikin populer adalah yang disebut sebagai ResNet. Ini paper 2015. Jadi bisa dicari si ResNet ini. Ini yang mempopulerkan arsitektur yang lebih dalam gitu ya, dengan menggunakan residual block ini, residual connection. Terus, nah di encoder block ini salah satu akal-akalan yang lain adalah yang disebut sebagai akal-akalan. Saya sebutnya akal-akalan karena ya pada dasarnya ini mereka mencoba bereksperimen terus melihat mana yang paling bagus gitu. Jadi ide-ide eksperimennya yang kadang-kadang secara teori masih sulit untuk dibuktikan, tapi empirically it works gitu ya. Secara eksperimen ternyata ini paling bagus. Jadi ide lainnya adalah menggunakan layer norm ya. Jadi tadi selain residual connection itu ada layer norm. Layer norm juga sama tujuannya untuk menghindari kasus vanishing gradients gitu atau exploding gradients. Idenya seperti Z-score. Kalau di Z-score itu kan kita menghitung X minus mu per sigma. Kalau udah belajar kelas statistik, mungkin udah pernah lihat, harusnya sih udah pernah lihat ini. Bahwa nilai Z itu adalah X minus mu per sigma. Mu-nya itu adalah rata-ratanya, ya ini rata-rata. Sigmanya itu adalah standar deviasi. Gitu ya. Nah, D ini adalah untuk dimensinya. Jadi kalau tadi kita punya dimensinya kanan ini berapa, ya dia di normalisasi berdasarkan dimensinya supaya nilainya jadi tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Jadi dia di standar normal lah pada dasarnya. So itu. Dia punya hyperparameter dalam layer norm, ada si gamma dan beta ini nilai yang kita bisa adjust
bisa dimasuk-masukin aja angkanya berapa. Itu tambahannya si layer norm ini. Kemudian feed forward neural network. Feed forward neural network seperti yang sebelumnya saja. Tujuannya adalah membuat representasinya non-linear. Ingat bahwa sejauh ini yang kita lakukan hanya perkalian matriks dan vektor. Masalah dari perkalian matriks dan vektor adalah kalau tidak ada linearitas di sana, maka nggak bisa tuh ditekuk kayak tadi tuh feature space-nya. Ya, ruang fiturnya nggak bisa ditekuk. Kenapa? Karena pada dasarnya, kalau misalnya ini saya kasih sederhananya ya, misalnya kita punya W0 plus W1 X1 plus W2 X2. Kalau tidak ada linearitasnya, sorry ini anggaplah ini H gitu ya. Terus kemudian nanti ada Y sama dengan ya Y-nya sama dengan ini ada H1, nanti ada H2 gitu ya. Ini saya hapus aja deh biar nggak kita membingungkan. W11 W12 ya. Jadi ini ada W21 X1 plus W22 X2. Kalau Y-nya nanti adalah V1 H1 plus V2 H2, maka sebetulnya H1-nya kan ini bisa dilihat sebagai jadi ini saya pindahin ke sini ya. V1 kemudian H1-nya adalah W11 X1 plus W12 X2. Kemudian ditambah ya ini benar. Ditambah dengan V2-nya adalah V2 tetap dikalikan dengan H2-nya W21 X1 plus W22 X2. Gitu kan? Kalau kita rearrange ini, kita bisa lihat ini sebagai V1 W11 X1 terus kemudian ini juga bisa ditambah V2 W ini kali ini ya, kemudian ini kali ini. W21 plus W21 X1 gitu. Ditambah dengan V1 W12 X2 ditambah V2 W22 X2. Perhatikan bahwa ini jadi bisa digabung. Jadi ini V1 W11 ditambah V2 W21 X1. Ini kan ini juga sama ya. Nah, V1 W12 tambah V2 W22. Ini X2. Ini dan ini, dua yang ini. Ini kan pada dasarnya apa bedanya? Kalau ini adalah koefisien yang kita coba pelajarin, apa bedanya dengan menggantikan ini sebagai anggaplah misalnya apa? P1 gitu. Ini sebagai P2, apa bedanya? Nggak ada bedanya. Ya, yang kita cari kemudian cuman P1 sebagai representasi dari ini gitu. Tapi karena tidak ada linearitasnya, ini cuman penjumlahan dan perkalian skalar aja yang sebenarnya hubungannya juga linear, nggak ada bedanya dengan dari awal kita udah cari P1 saja untuk X1 dan P2 untuk X2. Sehingga kita butuh representasi non-linear ini. Makanya kita mengenalkan ada fungsi ReLU. Gitu. Makanya di intermediate layers-nya biasanya ada fungsi yang non-linear yang dipakai. Bisa ReLU, bisa sigmoid, bisa macam-macam. Tapi empirically, again, orang menemukan bahwa kayaknya ReLU yang paling bagus salah satunya. Akhir-akhir ini banyak yang pakai si GLU itu, tapi ReLU ini masih salah satu yang paling sering digunakan. Gitu. Ya. Nangkep nggak isunya dengan non-linearitas ini? Kebayang nggak? Jadi anggaplah ini misalnya saya kasih ini 2, ini 4, ini 1, ini 3 gitu misalnya ya. Terus kemudian ini 5, 6 gitu misalnya. Ya kalau ini dimasukin angkanya, ini kan sebenarnya cuma jadi satu angka lain gitu kan. Jadi ini P11, ini 21 gitu ya. V1, kalau misalnya V1-nya 5, ini 5 kali 2, ini V2-nya adalah 6 dikali dengan 4. Jadi 10 tambah 24 atau 34. Apa bedanya dengan langsung dari awal kita pakai ini P1-nya 34 kali X1? Nggak ada bedanya kan? Makanya perlu ada non-linearitasnya. Sehingga dia nggak jadi bentuk seperti ini. Nggak bisa digabungkan begini.
harus ada non-linearitasnya di sini yang mentransformasi nilainya. Gitu ya. So itu dia jadi dikalikan perkalian matriksnya, kemudian nanti dikali lagi dengan matriks di layer selanjutnya. Jadi weight yang berbeda dengan weight yang sebelumnya. Jadi kalau weight yang tadi kan ada weight key, weight value factor. Ini ada lagi weights-nya untuk si feed forward-nya sendiri. Begitu terus. Jadi kalau kita gabungkan dari transformasinya, kita punya self attention. Self attention-nya untuk setiap kata, kita lihat konteksnya apa, kata tetangganya apa. Kemudian kita punya yang setelah menggunakan positional encoding, jadi kata aslinya dengan positional encoding-nya. Ya. Kemudian dari yang ini hasil yang pertama dan hasil yang kedua tadi, yang kedua dulu. Yang kedua itu kemudian kita layer normnya apa. Ini attention, dari attention kita gabungkan dengan, ini residual, ini residualnya tadi ya. Sorry. Ini adalah residualnya. Jadi dari self attention, kemudian ini si residualnya tadi. Residualnya kita apply si layer normnya. Dari layer normnya kita dapatkan feed forward neural network tadi dikalikan. Ada residual yang lain di sini. Jadi residualnya dua. Ini kan 2 kali ya. Yang garis putus-putusnya ada 2. Baru nanti kita pakai layer norm lagi. Nah, ternyata juga dalam implementasinya urutan ini itu bisa ditukar-tukar. Nggak harus seperti ini. Jadi ada orang-orang yang mencoba menukar urutannya. Mungkin layer normnya duluan, self attention-nya belakangan gitu misalnya. Atau residualnya belakangan gitu. Jadi feed forward dulu, layer norm baru residual. Nah, jadi bukan kalau sekarang feed forward residual layer norm gitu. Mungkin itu dibalik gitu. Jadi layer norm dulu baru residual. Somehow it works gitu ya, walaupun itu ada di tukar-tukar urutannya gitu ya. Tentunya dengan hasil yang berbeda-beda gitu ya, dengan performance yang beda-beda. Again, kembali lagi ke poin yang tadi bahwa kalau kita lihat di fungsi permukaan errornya ada banyak titik optimum lokalnya, minimum lokalnya gitu. Ya, oke. So, ini decoder blocknya. Kalau tadi baru bahas encoder, jadi menerjemahkan si 2 kata ini ke dalam ruang latennya, gitu ya. Jadi representasi sementaranya dari si katanya. Si representasi sementara ini kemudian mau di-decode lagi. Kita kembalikan lagi ke bentuk yang bisa diterjemahkan, bisa diterima oleh manusia, gitu ya. Idenya kurang lebih sama. Kalau kalian lihat arsitekturnya, si encoder block ini sama decoder block yang di sini kurang lebih sama. Ya, ada add and normalize, ada self attention-nya, ada feed forward-nya di situ, ada residual connection-nya di situ. Bedanya cuma ada di sini, encoder, decoder, attention-nya. Decoder attention itu pada dasarnya hanya bilang bahwa dia seperti self attention tapi menggunakan query dari layer sebelumnya dan menggunakan key dan value factor dari keluaran encoder. Jadi dia nggak punya key dan value yang baru di tahapan ini. Dia hanya pakai key dan value dari keluaran encoder sebelumnya. Jadi Q-nya dapatnya dari yang sini, tapi key dan value-nya dari sini dapatnya. Sama idenya sebetulnya semacam residual connection gitu ya. Jadi menghubungkan keduanya, melihat perbedaannya dari sebelumnya dan sudahnya apa. Sesudah transformasi. Jadi gambarnya ini dia punya again sama contohnya. Ini kalau kita bicara machine translation ya, terjemahan Zhisui itu Zhong dimasukin ke dalam encoder, masuk ke encoder lagi, dapat representasi latennya. Dari sini kita punya key untuk encoder dan value untuk encoder decoder, dioper ke sini juga gitu. Ya. Kemudian setelah itu pakai linear dan softmax. Softmax-nya untuk menentukan kata apa yang harusnya dipakai berikutnya dari sekian banyak, dari vocabulary-nya, mana yang probabilitas katanya paling tinggi gitu misalnya. Ternyata yang perlu dikeluarkan pertama adalah I gitu ya, sebagai representasi dari Z, terjemahan dari Z. Gitu. Terus, nah bedanya nanti di tahapan kedua,
di sini kita lihat bahwa dia ada tahapan previous outputs-nya. Jadi yang dia pakai bukan hanya input-nya saja, tapi dia juga melihat previous output-nya apa. Jadi dapat I am a student. Gitu. Itu kenapa dia juga perlu konsistensi dari key dan value-nya, karena dia perlu informasi dari yang uh, apa yang sudah representasi yang dibuat sama, yang nggak diubah terus, karena dia perlu tahu konteks yang didapatkan dari tahapan encodernya. Gitu. Jadi punya kata baru, dia lihat konteks dari kata sebelumnya apa, sampai nanti dia akhirnya bisa menghasilkan end of sentence. Itu ya. Nah, di decoder idenya ada sedikit tambahannya. Kalau di self attention di decoder, kalau tadi di encoder kita lihat bahwa dia bisa lihat ke yang sebelumnya maupun ke yang setelahnya, nggak ada masalah. Tapi di decoder dia hanya diberikan kata yang sebelumnya saja. Dia nggak boleh lihat kata yang setelahnya. Perkalian matriksnya yang tadi query dengan key-nya itu nggak boleh dengan yang setelahnya. Kenapa? Karena kalau udah lihat yang setelahnya, ya gampang jadinya. Kalau sudah lihat sebelumnya dan setelahnya, maka kata-kata di tengahnya lebih gampang untuk ditentukan kira-kira apa. Jadi kayak picking gitu, kayak nyontek aja gitu. Oh nanti yang berikutnya ini, berarti yang sekarang harusnya apa. Sehingga yang dilihat hanya yang sebelumnya saja. So sedikit perbedaannya adalah si masking ini, ya bagian ini. Dikalikan dengan minus tahingga sehingga dia nggak bisa dilihat. Kalau di softmax ini nilainya 0,000 nanti. Gitu. Ya. So, nah ini kalau dilihat di lapisan terakhirnya tadi kan saya cuma kasih lihat ini dari decoder, kemudian linear softmax dapat hasilnya apa. Lapisan terakhirnya sebetulnya adalah dari decoder outputnya kita dapat representasi ini, masukkan ke linear layer terakhir, sehingga dia dapat logits. Logits ini adalah sebelum di softmax, ya, jadi nilainya masih bisa dari minus tahingga sampai ke tahingga, sama kayak di sigmoid gitu ya. Dari linear, kalau kita bicara linear regression regression ke logistic regression, kan yang membedakan terakhir adalah si logistic layernya ya. Logistic regression yang membedakan kan ada sigmoidnya ini dari W transpose X. Ya, ini keluarannya si logitsnya. Ini sigmoid untuk mengubahnya. Nah, karena kita punya lebih dari satu layer, lebih dari satu kelas, maka yang dipakai adalah sigmoid. Softmax bukan sigmoid. Ya, dia pakainya softmax bukan sigmoid. Jadi ini seukuran dengan vocabulary size-nya segimana, dari log probability-nya, baru nanti kita cari mana yang paling besar nilainya. Ternyata yang paling besar nilainya setelah I tadi adalah M. Jadi, oh ya udah, yang kita pilih berikutnya katanya M. Gitu. Kalau dilihat dalam versi paling sederhana kan mirip ya sama kayak si Ngram language model itu. Diberikan kata A dan B, maka kata berikutnya apa gitu. Ya sama, ini juga gitu. Diberikan kata-kata sebelumnya apa, kata selanjutnya harusnya apa. Bedanya di sini ada banyak informasi yang digunakan, banyak transformasi yang dilakukan yang lebih kompleks daripada sekadar probabilitas yang kita hitung sebelumnya berdasarkan kemunculannya saja gitu, berdasarkan frekuensinya saja. Kita juga lihat konteksnya apa dalam kasus ini. Gitu ya. So, itu aja materinya hari ini. Seperti yang saya bilang tadi, kalau untuk materinya hari ini tidak begitu banyak. Nanti kalau mau lihat lebih lanjut, ini ada di Stanford CS124 contohnya. Sama ini ada blog post tentang The Illustrated Transformer. Sebagian besar gambarnya saya ambil dari The Illustrated Transformer ini. Linknya sudah saya taruh di e-learning. Ya kalau mau belajar lebih lanjut, silahkan baca-baca di sana. Ada informasi lebih lengkap terkait pembahasan hari ini dan juga materi-materi terkait dari sini. Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup kelasnya? Any questions? No, nggak ada. Udah pusing? Nggak ada.
Oke, kalau nggak ada, terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Kita ketemu lagi berarti nanti di hari Rabu ya, seperti yang saya bilang tadi. Oke.